Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Putra Ramadan. NIM saya 23190300152. Saya dari semester 2 Teknik Mesin Unpam Serang, kelas 02 MSSP 002. Di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran yang diberikan tugas oleh Bapak Joni Arif. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang yang namanya teorema sumbu sejajar yang saya ketahui sedikit demi sedikit. Baiklah, kita langsung saja ke videonya ya. Pertama di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teorema sumbu sejajar atau definisi dari teorema sumbu sejajar, yaitu adalah salah satu teorema yang menyatakan bahwa besarnya momen inersia benda terhadap sumbu yang melewati pusat massa sama dengan jumlah momen inersia sumbu yang sejajar dengan sumbu pusat massa ditambah dengan massa benda tersebut. Yaitu adalah definisi atau apa yang dimaksud dengan teorema sumbu sejajar. Selanjutnya yaitu pembuatan teorema ini juga harus didasarkan pada nilai momen inersia. Nah, berarti di sini sudah jelas teorema ini juga pada dasarnya yaitu momen inersia yang selalu ditentukan oleh posisi sumbu. Nah, yang menjadi acuan dalam perhitungan. Jelas ya di sini berarti sumbu ya. Sumbu adalah yang menjadi acuan dalam perhitungan. Dalam fisika juga, teorema sumbu sejajar disebut juga sebagai teorema Huygens-Steiner, yaitu teorema sumbu sejajar yang digunakan untuk menentukan momen inersia sebuah benda tegar terhadap sumbu apapun. Jadi sudah jelas ya, teorema sumbu sejajar juga digunakan untuk menentukan momen inersia suatu benda tegar terhadap sumbu apapun. Adapun persyaratan yang perlu digunakan ialah diketahuinya momen inersia suatu objek terhadap sumbu yang melalui pusat massa dan yang sejajar dengan sumbu pertama, serta jarak serenjang antara kedua sumbu tersebut. Nah, jadi di sini sudah dilihat, jadi jarak serenjang antara kedua sumbu tersebut ya. Bisa kita lihat di sini ada gambar, misalkan 1 cm melambangkan momen inersia suatu objek terhadap pusat massanya, dan lalu di sini adalah M adalah massa objek dan D jarak tegak lurus antara kedua sumbu. Nah, di sini sudah jelas tertera M adalah massa objek dan D adalah jarak tegak lurus antara kedua sumbu. Dan di sini maka momen inersia di sekitar sumbu baru Z diberikan oleh yaitu 1Z sama dengan 1 cm ditambah MD kuadrat. Kaidah ini juga dapat diterapkan bersama-sama kaidah regangan dan teorema sumbu tegak lurus untuk menemukan momen inersia berbagai bentuk benda. Di sini sudah jelas, kita lihat gambarnya, yaitu kaidah sumbu sejajar untuk momen inersia suatu bidang. Nah, di sini juga ada aturan sumbu sejajar juga berlaku untuk momen inersia luas untuk bidang D. Nah, di sini momen inersianya luasnya untuk bidang D yaitu 1Z sama dengan 1X ditambah AD kuadrat, yang dimana 1Z adalah momen inersia bidang D terhadap sumbu sejajar.
Selanjutnya ada 1x adalah momen inersia D terhadap sentroidnya, dan A adalah luas bidang D, dan selanjutnya di sini ada D adalah jarak antara sumbu baru Z terhadap sentroid bidang D, dengan catatan sentroid D berhimpitan dengan pusat gravitasi lempengan fisik dengan bentuk yang sama yang memiliki kerapatan tetap. Di sini bisa kita lihat dan tertera rumus tersebut. Mari kita perhatikan pada batang tipis yang ada pada gambar di sini. Nah, di sini ada batang tipis yang berwarna biru dan batang merah, yaitu sumbu pusat. Yang selanjutnya kita akan sebut sebagai I0. Nah, sedangkan garis kuning putus-putus yang ada di ujung ini merupakan sumbu pusat baru, yang untuk selanjutnya kita sebut sebagai I, dan jarak dari I0 ke I ditentukan jarak sebesar oleh D. Batang akan diputar pada sumbu pusat yang baru. Bagaimanakah momen inersianya? Nah, momen inersianya untuk batang pada sumbu pusat baru dapat ditentukan oleh rumus matematis berikut, yaitu I akan sama dengan I ditambah MD kuadrat, dengan I yaitu momen inersia baru dengan satuan beratnya yaitu kilogram meter kuadrat, dan I0 yaitu momen inersia pusat massa dengan satuannya berikut adalah kilogram meter kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan D adalah jarak sumbu baru ke sumbu pusat dengan satuan M. Mari kita lanjutkan. Hai, di sini saya ada contoh soal. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa besar momen inersia untuk beberapa benda itu akan berbeda-beda. Nah, di sini jelas ya. Jadi beberapa benda itu akan berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan jenis bendanya. Nah, pada permasalahan ini kalian diminta untuk membuktikan bahwa momen inersia batang tipis apabila diputar pada salah satu ujungnya akan sebesar 1/3 mm kuadrat, di mana seperti yang kalian ketahui, momen inersia dari batang tipis apabila diputar melalui pusatnya adalah sebesar seperti 1/12 ml kuadrat. Nanti silahkan dicek di tabel momen inersia beberapa benda yang sudah pernah saya berikan pada video pembelajaran sebelumnya. Baiklah, mari kita gambarkan. Di sini adalah batang tipisnya. Kemudian garis tengah ini adalah garis sumbu pusat yang nanti kita berikan nama sebagai E0, sedangkan garis putus-putus di ujung ini adalah sumbu baru yang nanti kita beri nama I. Jarak antara I0 dan I adalah D. Batang tipis ini nanti akan diputar melalui ujungnya, dan kita diminta untuk menghitung beberapa momen inersia atau membuktikan apakah momen inersianya yang diberikan di tabel sebesar 1/3 ml kuadrat itu sudah benar apa belum. Dari soal kita ketahui
bahwa E0 sebesar 1/12 ml kuadrat dan D atau jarak antara sumbu baru ke sumbu pusat adalah setengah L. Jadi di sini panjang batangnya adalah L dan jarak antara sumbu baru ketemu sumbu pusat adalah setengah L. Karena ini pas di tengah-tengah pusat batang. Dari soal ditanyakan berapa E-nya apabila diputar di ujung batang. Nah, baiklah, mari kita coba untuk menyelesaikan. Kita akan gunakan persamaan matematis dari teorema sumbu sejajar, yaitu yang akan sama dengan E0 plus MD kuadrat atau momen inersia baru akan sama dengan momen inersia pada pusat ditambah M kali D kuadrat. Jika kita masukkan besarannya, maka I akan sama dengan I0. Kita gantikan menjadi 1/12 ml kuadrat. Lalu M-nya kita tulis lagi. D kita gantikan menjadi setengah L atau L/2 dikuadratkan, sehingga apabila kita hitung nanti hasilnya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali X kuadrat per 4, karena L/2 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah R kuadrat per 4. Kalau kita sederhanakan, ini kan penjumlahan pecahan menjadi ml kuadratnya. Di sini ada, di sini ada. Nanti kita keluarkan ml kuadratnya. Tinggal 1/12 ditambah 1/4. 1/12 ditambah 1/4. Kita sederhanakan dengan menyamakan penyebutnya menjadi 12. Jadi ini menjadi 1, yang 1/14 menjadi 3/12. Jadi kalau kita hitung menjadi 4/12 ml kuadrat. Kalau kita sederhanakan, maka sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 41, 12 dibagi 43. Maka di sini hasilnya yaitu momen inersia baru adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi bisa kita buktikan bahwa momen inersia di ujung batang tipis akan sama dengan 1/3 ml kuadrat. Di sini adalah contoh soal berikutnya, yaitu kalian diminta menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menentukan momen inersia bola pejal terhadap garis singgungnya jika massa bola pejal 2 kg dan jejaring bola pejal 15 cm. Momen inersia terhadap titik massanya atau I0 sebesar 2/5 mr kuadrat. Baiklah, di sini ada contoh gambar, dan gambar bola yang biru ini adalah bola pejal dan garis kuning yang di tengah ini adalah garis sumbu pusat yang nanti kita namakan sebagai I0. Kemudian garis merah putus-putus yang ada di garis singgung ini adalah garis sumbu yang baru nanti kita namakan sebagai I. G inilah yang akan kita cari. Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui sesuai dengan soalnya. Diketahui bola pejal, jadi macam bendanya harus kalian tuliskan, karena ini berkaitan dengan momen inersianya.
Nanti jadi diketahui bola pejal E0-nya atau momen inersia pada sumbu pusatnya adalah 2/5 mr². M sama dengan 2 kg, D sama dengan R sama dengan 15 cm. Coba kita lihat gambarnya di sini. D adalah jarak antara sumbu yang baru dengan sumbu pusat. Atau kita lihat gambar di sini. Ini adalah pusatnya. Ini sumbu baru. Apabila kita lihat jaraknya sebesar jari-jari bola pejal ini, maka di sini kita bisa tuliskan D sama dengan R sama dengan 15 cm sama dengan 15 dikali 10⁻⁻2 m. Satuannya harus kita ubah dalam skala SI karena di sini kilogram. Jadi di sini M. Yang ditanya adalah IG atau momen inersia di garis singgung. Baiklah, mari kita coba jawab. Seperti perintah pada soal, kita menggunakan persamaan matematis teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan 0 plus md², atau apabila kita jabarkan, saya ulang sekali lagi, momen inersia yang baru akan sama dengan momen inersia di pusat ditambah massa dikali jarak dikuadratkan. Kita masukkan besarannya I sama dengan E0, kita gantikan menjadi 2/5 mr² ditambah M nya kita tulis, D kuadrat kita tulis ulang lagi. Sekarang mari kita masukkan angka-angkanya. I sama dengan 2/5, M nya adalah 2, R nya adalah 15 kali 10⁻⁻2 dikuadratkan, plus N nya 2, D kuadrat karena D sama dengan R. Maka di sini kita tulis R juga 15 kali 10⁻⁻2 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah I sama dengan 2/5 dikali 2 dikali 225 kali 10⁻⁴ plus 2 kali 225 10⁻⁻4. Ini adalah hasil dari 15 kali 10⁻⁻2 kuadrat. 15 kuadrat kan hasilnya 225. 10⁻⁻2 dikuadratkan. Tinggal kita kalikan pangkatnya, minus 2 kali 2 sama dengan 10⁻⁴, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi karena di sini ada pecahan, coba kita lihat lagi. Di sini adalah 2/5 kali 2 kali 225 kali 10⁻⁴. 5 dengan 225 kita coret, 5 kita bagi 51, 225 kita bagi 545, maka persamaannya menjadi yang sama dengan 2 kali 2 kali 45 kali 10⁻⁻4 ditambah 2 kali 225 kali 10⁻⁴. 10⁻⁻4 nya kita keluarkan, sehingga kita bisa menjumlahkan antara 2 kali 2 kali 45 adalah 180. 225 kali 2 adalah 450.
Sehingga I sama dengan 180 ditambah 450 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 630 kali 10 pangkat minus 4 kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia di garis singgung adalah 630 dikali 10 pangkat minus 4 kilogram meter persegi, atau kalian bisa tulis dalam bentuk desimal menjadi 0,0630 kg meter persegi. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan gerak, translasi, dan gerak rotasi yang akan memudahkan kalian untuk mempelajari materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar seperti yang sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Dalam besaran-besaran dan rumus-rumus yang digunakan pada gerak translasi itu pada prinsipnya sama dengan besaran-besaran dan rumus-rumus yang ada di gerak rotasi, hanya beda simbol dan istilahnya saja. Baiklah, untuk jelasnya kita mulai. Yang di sisi sebelah kiri ini adalah tabel untuk gerak translasi. Yang di sebelah kanan ini adalah tabel untuk gerak rotasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, tentang perpindahan-perpindahan dulu. Kalian bisa menuliskan dengan S atau R atau X gitu ya. Di sini saya tuliskan yang X saja. Jadi gerak translasi atau gerak lurus disimbolkan dengan X atau delta X. Kemudian kalau di gerak rotasi perpindahan ini kita sebut sebagai perpindahan sudut. Karena kalau di gerak translasi itu gerak benda akan lintasannya berupa garis lurus. Sedangkan di gerak rotasi lintasannya berupa lingkaran. Nah, sehingga benda yang bergerak rotasi itu dia sudah menempuh sudut berapa derajat sehingga ketika dia sudah sampai ke satu putaran penuh kan sudah membentuk sudut 360 derajat. Maka perpindahannya disebut sebagai perpindahan sudut. Di sini yang perpindahan gerak lurus kita ubah menjadi perpindahan sudut dengan simbol theta. Jadi sekali lagi, di gerak translasi perpindahan itu simbolnya X. Di gerak rotasi perpindahan simbolnya adalah theta. Kemudian untuk yang kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan atau dx per dt disimbolkan dengan huruf V. Kemudian kecepatan sudut yang disimbolkan dengan huruf omega dirumuskan dengan d theta per dt. Kalau kita amati di sini V berubah menjadi omega, sehingga V sama dengan dx per dt berubah menjadi omega sama dengan d theta per dt. Karena V menjadi omega x menjadi theta. Nah, sekarang kita ke percepatan di gerak translasi yang disimbolkan dengan huruf A kecil. Dia merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari perpindahan, sehingga kita tuliskan dalam persamaan matematis A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat.
Kalau di gerak rotasi percepatan ini kita sebut sebagai percepatan sudut hanya huruf A kecil. Nanti kita ubah menjadi alfa. Jadi kalau di sini A, di sini alfa, ini dengan dV per dt, maka akan menjadi d omega per dt. Di sini di x kuadrat, di kuadrat x per dt kuadrat merubah menjadi d kuadrat theta per detik kuadrat. Saya ulangi lagi, yang di sini A berubah menjadi alfa. Jadi alfa akan sama dengan d omega per dt. Jadi prinsipnya kan sama. Dia persamaan percepatan konstan. Persamaannya adalah V sama dengan V0 ditambah AT. Kalau yang di gerak translasi disebut sebagai persamaan percepatan konstan. Di gerak rotasi disebut juga sebagai persamaan percepatan sudut konstan. Rumus yang tadi V sama dengan V0 ditambah AT berubah menjadi omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Jadi di sini V berubah menjadi omega V0 menjadi omega 0. A menjadi alfa sehingga V sama dengan V0 plus AT sama dengan omega 0 plus alfa T. Persamaan selanjutnya X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Maka di sini berubah X-nya berubah menjadi theta sama dengan theta 0 plus ini. Ini menjadi omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Selanjutnya kita lanjutkan ke massa. Massa ya ukuran kelembaban. Jadi untuk yang gerak lurus atau gerak translasi disimbolkan dengan huruf M kecil. Kalau di gerak rotasi, massa itu kita sebut sebagai momen inersia yang disimbolkan dengan huruf I besar. Jadi kalau di gerakan translasi M, di gerakan rotasi I besar. Kemudian yang untuk momentum seperti yang sudah kalian pelajari, momentum adalah tingkat kesulitan menghentikan sebuah benda yang bergerak, disimbolkan dengan huruf P besar, dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Maka rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Di gerak rotasi momentum ini disebut sebagai momentum sudut huruf P berubah menjadi huruf I. Kalau M tadi kan bisa kita ubah menjadi I dan V menjadi omega. Maka rumusnya adalah P sama dengan MV berubah menjadi L sama dengan I kali omega. Sekarang untuk yang gaya dihukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton gaya disimbolkan dengan huruf F, dirumuskan sebagai Fx sama dengan M dikali A. Sedangkan di gerak rotasi gaya disebut sebagai momen gaya atau torsi, disimbolkan dengan tau, karena di sini F sama dengan M dikali A, akhirnya berubah menjadi tau, N-nya berubah menjadi I, A-nya berubah menjadi alfa. Maka F sama dengan M dikali A berubah menjadi tau sama dengan I dikali alfa. Kita lanjutkan untuk energi kinetik. Energi kinetik untuk gerak lurus setengah MP kuadrat. Sedangkan untuk yang di gerak rotasi tetap dinamakan EK, cuma M-nya berubah menjadi I, V berubah menjadi omega. Maka E
K menjadi setengah omega kuadrat yang terakhir. Untuk daya disimbolkan dengan huruf P, dirumuskan F kali V itu kalau digerak lurus. Kalau digerak rotasi, daya tetap disebut sebagai daya tetap. Disimbolkan dengan huruf P besar, cuma efeknya berubah jadi tau, V berubah menjadi omega. Nah, semoga kalian bisa menjadi lebih paham bahwa sebenarnya tidak ada hal yang baru untuk gerak rotasi, sehingga kalian nanti akan lebih mudah memahami pada materi pembelajaran selanjutnya. Baik, oke. Selanjutnya di sini terdapat momen inersia pada benda banyak. Nah, di sini pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui cara menghitung momen inersia pada suatu sistem dengan massa yang bervariasi di beberapa titiknya dari sumbu rotasi berada di pusat massa. Namun, apa yang terjadi apabila sumbu rotasinya berubah? Nah, nanti kita akan buktikan apa yang terjadi bila sumbu rotasinya berubah. Oke, mari kita buktikan. Nah, perhatikan pada gambar di sini. Di sini ada M2 dan R1, R2 dan R cm kuadrat. Nah, anggaplah bahwa kita ingin mengubah sumbu rotasi dari 1 cm menjadi 1 kuadrat. Pada gambar di atas, R1 dan R2 berturut-turut adalah jarak antara beban dengan massa M1 dan M2 ke titik pusat massa. Sedangkan R1 dan R2 adalah jarak kedua beban dari titik sumbu rotasi baru. Pada dasarnya, kita dapat menuliskan dengan rumus di bawah ini, yaitu L sama dengan M1 R 1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, bisa kita lihat di sini sudah jelas ya pada gambar tersebut. Garis titik-titik R ke garis titik-titik 1 cm yaitu R cm. Nah, jelas ya. Oke, di sini kita lihat terdapat rumus-rumus, yaitu atau kita dapat merapikan menjadi 1 L sama dengan M1 dalam kurung R cm dikurangi R1 dalam kurung kuadrat. Nah, ditambah M2 dalam kurung R cm ditambah R2 dalam kurung kuadrat, sehingga L sama dengan M1 R2 cm ditambah M2 R kuadrat cm ditambah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dikurangi 2R cm dalam kurung M1 R1 dikurangi M2 R2. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tertera rumus-rumusnya
nanti kalian bisa pahami dan pelajari lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya, namun kita juga dapat menuliskannya sebagai L sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dalam kurung tutup kurung R2 cm ditambah dalam kurung M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat tutup kurung dikurangi 2R sama dengan dalam kurung M1 R1 dikurangi M2 R2. Nah, sini sudah jelas rumus-rumus yang terdapat, atau kita juga dapat merapikannya sehingga kita juga dapat menuliskannya sebagai rumus-rumus tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pada suku pertama kita dapat mendefinisikannya pada M menjadi MR kuadrat. Nah, sudah jelas di sini suku pertama kita dapat mendefinisikannya menjadi MR kuadrat. Nah, di mana M adalah massa total sistem, atau dalam hal ini adalah massa beban 1 ditambah massa beban 2, dan R sama dengan 1 cm. Sedangkan suku kedua tidak lain adalah momen inersia sistem ketika sumbu rotasi terletak pada pusat massa atau 1 cm. Nah, di sini namun untuk suku terakhir agak rumit apabila kita asumsikan koordinat pusat atau titik nol terletak pada pusat LR. Maka pada umumnya kita menulis, nah, di sini terletak pada pusat massa L besar dan R kecil. Dan pada umumnya kita akan menulis L besar R kecil sama dengan M1 R1 ditambah M2 R2 per M1 ditambah M2. Nah, sini sudah jelas. Pada suku pertama dapat mendefinisikannya menjadi MR kuadrat, di mana M adalah massa total sistem. Nah, tidak lain adalah momen inersia ketika sumbu rotasi terletak pada pusat massa. Nah, namun juga di sini suku pertama agak rumit apabila kita asumsikan koordinat pusat. Nah, di sini kita lihat, nah, ada tapinya di sini. Nah, namun, di sini kan sudah tertera. Namun, karena beban terletak pada tempat yang berlawanan atau beban 1 berada di kiri dan beban 2 berada di kanan, maka persamaannya akan berubah menjadi L besar R kecil sama dengan M1 R1 dikurangi M2 R2 per M1 ditambah M2, sehingga persamaan 1 menjadi L sama dengan MR besar kuadrat ditambah 1 cm dikurangi 2R cm ML besar R kecil. Nah, di sini sudah tertera karena kedua beban terletak pada tempat yang berlawanan, maka persamaannya akan berubah menjadi 1 sama dengan MR kuadrat ditambah 1 cm dikurangi 2R cm MLR. Nah, itulah rumus yang persamaannya
sudah berubah. Oke, selanjutnya, karena sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa titik nol berada pada pusat massa, maka kita dapat menyimpulkan bahwa LR sama dengan 0. Nah, oke, sudah jelas ya bahwa titik nol pada pusat massa adalah LR sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat memperoleh L sama dengan 1 cm ditambah MR kuadrat. Nah, di sini rumusnya terdapat rumus. Oke, teorema ini juga disebut sebagai teorema sumbu sejajar, yaitu suatu teorema yang berguna untuk menentukan momen inersia suatu benda pada sumbu rotasi yang baru. Kita juga dapat menggunakan teorema ini apabila kita telah mengetahui letak pusat massa serta momen inersia pada sumbu rotasi di pusat massa. Nah, jadi sudah jelas ya, kita dapat menggunakan rumus ini atau teorema ini apabila kita telah mengetahui letak pusat massanya serta momen inersia pada sumbu rotasi di pusat massanya. Sehingga untuk mengetahui momen inersia yang baru, kita hanya perlu menimbang beban yang hendak diputar serta mengukur jarak antara titik pusat massa dengan titik sumbu rotasi yang baru. Nah, apabila kita ingin mengetahui momen inersia yang baru, di sini kita hanya perlu menimbang beban yang hendak diputar serta mengukur antara jarak dengan titik pusat massa dengan titik sumbu rotasi yang baru. Nah, di sini hanya mengukur beban yang hendak diputar dan mengukur jarak antara titik pusat massa dengan titik sumbu total yang baru. Oke, sudah jelas ya. Nah, oke, mungkin pembelajaran dari saya sudah selesai. Apabila ada kesalahan atau kata yang berbeda, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar. Nah, di sini saya ada daftar pustaka yang saya ambil untuk mempelajari pembelajaran di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada link alternatifnya, yaitu kita dapat dari ensiklopedia yang pembelajarannya tentang teorema sumbu sejajar. Nah, yang kedua di sini saya ambil dari YouTube sebagian, dan yang ketiga saya ngambil dari channel fukanzenakagasuka.com tentang teorema sumbu sejajar. Nah, apabila kawan-kawan ingin mempelajari apa yang telah saya pelajari di video ini dengan lebih dalam, kalian bisa langsung ke link yang terdaftar di sini untuk mempelajari pembelajaran yang saya jelaskan untuk mempelajarinya lebih dalam. Oke. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih atas waktu dan pendengarannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, atau bantu juga follow akun sosial media saya yang tertera di sini, yaitu @restuputraramadan_. Oke, kita di sini hanya belajar. Salah atau tidaknya itu sudah pasti, karena di sini kita masih belajar. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin
tidak ada kata lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus sabar menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu.